بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yaitu berkaitan dengan mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Ya, ketika mimpi yang baik kita diperbolehkan untuk menceritakannya kepada orang lain dan diperbolehkan kita mencari takwilnya ataupun mencari tafsirnya dari mimpi kita tersebut. Tapi kalau dia mimpi buruk, ya tidak usah kita cari takwilnya dan juga tidak usah kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian gejala jin yang selanjutnya yaitu menggigit jari jemari ketika tidur. Jadi dia gigit jarinya ketika dia tidur, bisa satu jari, bisa dua jari, pokoknya dia jarinya ini dia gigit-gigit lah seperti itu. Mungkin kita pernah melihat ya kawan-kawan kita ataupun mungkin pernah kita lihat entah di mana gitu ya orang yang menggigit jari ya bisa dia dalam kondisi tidur ya bisa ataupun ya kalau kita lihat orang lain ya tentu dia dalam keadaan sadar. Memang ada ya, bukan hanya misalnya kepada anak bayi saja, bukan, tapi bisa saja ya orangnya sudah dewasa tapi dia masih gigit jari lah. Nah, jadi dia gigit jarinya ketika tidur. Ya, ini adalah termasuk salah satu ciri ataupun salah satu tanda seseorang itu terkena gangguan jin. Kemudian yang selanjutnya tertawa, menangis ataupun berteriak ketika tidur. Nah, ini sering ya, mungkin nanti ketika tidur tiba-tiba tertawa dia. Nah, tapi tidak harus semuanya tergabung ya, bisa saja dia nanti tertawa ya tertawa saja seperti itu, tertawa terus seperti itu, entah apa yang dia nampakkan di mimpinya itu karena dia dalam kondisi tidak sadar, ataupun nanti tiba-tiba dia menangis ataupun nanti tiba-tiba berteriak. Ya, berteriak Anda tahu berteriaknya kadang teriak minta tolong. Ya kalau yang ketindihan tadi ketika berteriak orang di sebelahnya itu tidak dengar. Tapi kalau yang ini itu ya orang yang ketika dia berteriak orang yang di sebelahnya ini dia bisa mendengar. Dan ini ya kalau bahasa kita mungkin disebut dengan ngelindur lah. Nah, jadi dia sangat sering sekali setiap hari. Tapi kalau sesekali ini tidak ada masalah. Tapi kalau yang dia sering ya, continue ataupun mungkin sampai berulang-ulang bisa setiap minggu, berminggu-minggu dia tertawa terus ya ketika tidur ataupun menangis ketika tidur, ya maka ini harus diperhatikan. Bisa saja ini adalah termasuk dari kategori gejala jin, yaitu masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa saja ini adalah karena gangguan jin. Ya, kalau ada saudara kita ataupun istri kita ataupun suami yang dia tidurnya tiba-tiba menjerit, tiba-tiba tertawa, maka ini harus diantisipasi ya agar gangguan jin ini tidak semakin menjadi-jadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengaduh ketika tidur. Di sini Syekh memisahkan ya mengaduh ketika tidur. Sebenarnya dia bisa masuk ke bagian berteriak ketika tidur. Tapi di sini Syekh memisahkan antara mengaduh ketika tidur dan berteriak ketika tidur. Kemudian selanjutnya bangun dan berjalan dalam kondisi tidur tanpa disadari. Nah, ini yang ngeri. Ya, tiba-tiba dia tidur tapi bangun matanya ini masih tertutup. Matanya masih tertutup tapi dia bangun kemudian jalan dia. Ya, bisa keluar rumah, ya, bisa ke sawah ya ataupun bisa entah kemana-mana lah seperti itu. Ini yang seperti ini adalah termasuk dari
tanda ya, karena orang sangat jarang sebetulnya ya, kalau orang yang dia dalam kondisi normal itu sangat jarang sekali yang dia bangun ya kemudian berjalan tapi matanya itu masih tertutup ya, matanya masih tertutup, dia berjalan ya keluar rumah tapi dia tahu arahnya, tidak nabrak-nabrak pintu, ketika buka pintu juga dia tahu bisa buka pintunya padahal matanya ini dalam kondisi tertutup ya. Tentunya kalau ini bukan karena bantuan dari jin ya, ini wallahu alam tentunya sangat-sangat tidak mungkin ya. Kita saja misalnya jalan saja sejauh 5 meter ataupun kita jalan saja mau membuka pintu kita bisa belok-belok entah kemana-mana ya, kalau kita tutup mata kita. Jalan saja 2 meter, ya arahnya itu kita mau mengambil sesuatu ke 2 meter, tapi kita tutup mata kita, tentunya kita mengarahnya itu entah meleset entah kemana-mana. Tapi ini dalam kondisi tidur, tertutup matanya, dia keluar rumah tidak jatuh, tidak nabrak pintu. Ketika sampai pintu juga dia tahu mana yang mau dibuka. Ya seperti kita jalan biasa. Tapi ini dia dalam kondisi tidur. Nah, makanya yang seperti ini bisa saja dia adalah karena terkena gangguan jin. Ya tapi wallahu a'lam bishawab ya, karena memang tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Ya, maka bisa saja benar seperti yang dikatakan oleh Syekh, bisa saja benar, bisa juga salah. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan selanjutnya ciri ataupun gejala jin masuk ke dalam tubuh seseorang adalah dia bermimpi ya, seolah-olah dia jatuh dari tempat yang tinggi. Jadi dia bermimpi seakan-akan dia itu jatuh dari tempat yang tinggi, dari tempat yang sangat tinggi, bisa dari atas gedung, bisa dia dari puncak gunung ya, ataupun bisa juga dia dari atas air terjun, dari atasnya ya, atas air terjun. Pokoknya dari tempat yang sangat tinggi. Dia jatuh entah kemana-mana dia jatuhnya. Nah, ini adalah termasuk dari salah satu ya, seseorang itu terkena gangguan jin. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia bermimpi berada di kuburan. Ya, bermimpi dia berada di kuburan ataupun tempat sampah ataupun jalan yang sunyi. Jadi dia bermimpi berada di kuburan. Ini adalah masuk dari mimpi yang buruk. Karena apa? Kuburan ini adalah ya, karena memang kuburan ini adalah tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Ya terkadang memang jin-jin itu ya, mereka itu sangat suka tinggal di kuburan. Ya, bukan karena hal yang lain ya, tapi memang di situ banyak jin yang mereka itu tinggalnya di kuburan. Jadi kalau ada seakan-akan orang yang dalam kuburan bangkit, itu adalah dari ulah ataupun kerja dari jin-jin tersebut. Ya, dia memang iseng lah seperti itu yang sebagaimana yang kita sebutkan pada episode sebelumnya. Jadi mimpi dia berada di kuburan. Karena kuburan ini memang sangat menyeramkan. Ya, tapi tidak sepantasnya seorang muslim itu takut ketika berada di kuburan ataupun ketika lewat dari kuburan. Tidak sepantasnya seorang muslim takut. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan setan ketika ingin ya menakut-nakuti manusia sebagaimana kita sebutkan, ketika kita berani kepada setan, berani kepada jin, maka jin tersebut akan takut kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu bermimpi melihat manusia dengan karakter-karakter yang aneh. Misalnya melihat perawakan mereka yang terlalu tinggi ataupun terlalu pendek. Ya, ada yang dia tinggi sekali badannya. Ini di dunia nyata ini tidak mungkin. Ya mungkin kalau di dunia nyata ya adanya di dunia film-film lah, seperti itu, imajinasi manusia. Ataupun dia ketika melihat orang terlalu pendek sekali ya, pendek sekali. Pokoknya di dunia nyata ini tidak mungkin. Jadi dia bermimpi orang-orang yang seperti ini. Ataupun melihat orang-orang yang kulitnya sangat hitam sekali.
Dia sampai tidak nampak seperti itu, hitam semua badannya, tidak nampak. Ya, ataupun ketika bermimpi dia bermimpi melihat ya telinganya besar manusia, tapi manusia, kalau hewan mungkin ada, tapi kan manusia telinganya lebar seperti itu, ataupun manusia hidungnya panjang seperti itu. Ini dia mimpi yang semacam ini perlu diantisipasi. Ya, ini sebenarnya ini masuk dalam kondisi ataupun masuk dalam kategori masuk mimpi yang buruk. Akan tapi sini Syekh memisahkannya. Ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang memisahkan berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bermimpi melihat hantu. Sini Syekh memisahkannya juga ya. Bermimpi melihat hantu. Ya, melihat kuntilanak dalam mimpinya ataupun melihat genderuwo, ya melihatnya di tempat situ-situ aja. Berarti misalnya kita berada di rumah gitu, dalam mimpinya melihat ada kuntilanak, melihat ada genderuwo, ini dalam mimpi ya. Ya pokoknya melihat orang-orang yang sangat menakutkan lah. Kalau yang tadi melihat mimpi yang dia karakternya manusia yang aneh, tapi kalau ini melihat dalam mimpi itu melihat manusia yang menyeramkan kondisinya seperti itu. Ya, mukanya tidak seharusnya ada lah gitu di dunia nyata ini. Jadi dia melihat yang aneh-aneh dalam mimpinya, melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam mimpinya tersebut. Ya, ini adalah merupakan ya gejala jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, adalah salah satu tandanya adalah termasuk dia bermimpi melihat hantu, dan ini adalah gejala-gejala yang muncul berkaitan dalam hal tidur. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan kita sudah membagi ya bahwasanya gejala-gejala ini ada dia yang dalam kondisi keadaan tidur, kemudian yang kedua ini adalah dalam kondisi sadar. Adapun gejala-gejala ketika dalam kondisi sadar, ya yang pertama adalah sakit kepala yang tak kunjung hilang. Jadi sakit kepalanya itu tidak sembuh-sembuh. Ya. Dengan syarat penyebabnya bukan karena adanya penyakit di kedua mata. Nah, karena kalau ada orang yang dia matanya itu dalam kondisi sakit, yaitu dia kepalanya pun terasa sakit. Ataupun dari kedua telinganya. Karena kalau telinganya sakit, kepalanya juga terkadang ikut sakit. Ya, ataupun bukan juga karena adanya penyakit dari hidungnya, ataupun juga bukan dikarenakan adanya penyakit gigi. Ini sakit gigi, ya, kepalanya juga akan ikut sakit. Ya, ataupun bukan juga karena adanya penyakit di kerongkongan, ya, ataupun juga bukan karena adanya penyakit dari perut. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penyakit kepalanya ini ya tidak disebabkan karena penyakit lain. Ya, sakit kepalanya ini tidak disebabkan karena penyakit lain. Ya, tiba-tiba saja dia sakit. Ya, sakit kepalanya mungkin ya sudah diperiksakan ke medis, ya tidak ada penyebab apa-apa, ya sudah sudah minum obat juga tidak sembuh, ya maka ini bisa menjadi ciri ataupun gejala dari seseorang itu terkena gangguan jin. Kemudian yang kedua, ya gejala ketika sadar yaitu berpaling dari ketaatan, ya, tidak berpaling dari melaksanakan ibadah sholat, ya, yaitu menolak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menolak tidak mau mengerjakan ibadah sholat dan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang yang seperti ini ya tentunya ya sudah pastilah dia terkena gangguan jin, ya baik gangguan jin tersebut ya dari dalam tubuhnya ya ataupun dari luar tubuhnya. Ya wallahu alam bisawab, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan gejala-gejala seseorang terkena gangguan jin. Ya nanti insyaallah akan kita bahas pada episode selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين